Kemarin waktu pencalonan kita diundang ke Gedung Gerahadi Surabaya dan itu yang undang KPK, pembekalan untuk calon. Jadi KPK tunjukkan data bahwa 74% Indonesia dikuasai oleh Cukong, Bandar. Dan itu apakah masuk Kabupaten Malang? Saya meyakini iya. Kenapa Mas? Kok yakin itu? Kok yakin iya? Mereka bandarnya ke saya. Oh. Gitu. Dan saya tolak, malah saya TO. Kalau kita mimpin Malang, Anda yang harus keluar pertama kali dari Malang. Karena Anda menyengsarakan, Anda yang akan kita penggal. Kehidupan saya, istri, anak, ya keluarga, itu tidak pernah melampaui 10% pendapatan saya. Jadi pendapatan saya hanya saya makan 10%, 90%-nya untuk kerja sosial. Karena membiayai satu Malang Jejak, yang kedua Yayasan Kalasuba Indonesia, yang ketiga pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman pemirsa Tugu Inspirasi, membincang inspirasi dengan orang-orang hebat. Nah, kali ini kantor kita kedatangan orang yang spesial, luar biasa menurut saya, Mas Heri Cahyono. Sehat Mas? Sehat, alhamdulillah. Samhasi ya, anunya kalau julukannya. Nah, ini beliau ini orang hebat. Kenapa? Karena beliau asli Arek Malang, asli Kasembon, Kabupaten Malang, ya, daerah yang justru lebih dekat dengan Kediri Mas ya, daripada dengan ibu kota ke Malang, Kepanjen. Nah, beliau umur 46 tahun, tapi perjalanan hidupnya menurut saya sangat menarik. Ya. Beliau sukses mempunyai 3 grup usaha yang pilar utamanya adalah industri otomotif dan suku cadang. Total karyawannya 1.200. Nah, lalu beliau kemarin mencalonkan diri sebagai calon bupati dari jalur independen, dan waktu itu cukup wacana-wacana yang beliau lontarkan cukup menarik perhatian. Nah, tapi untuk politik ini kita nanti bahas yang agak akhir-akhir saja. Nah, sekarang kita ingin membahas tentang dunia usaha, dan mungkin kita lebih tepatnya belajar ke beliau bagaimana menjadi pengusaha yang hebat. Karena beliau sudah terbukti menjadi mempunyai 1.200 karyawan. Nah, dan beliau saat ini 90% hidupnya itu untuk kegiatan sosial Mas ya. Salah satunya pesantren Wirausaha Kalasuba. Nah, dan juga yayasan, dan masih banyak lain. Salah satunya Yayasan Malang Jejak yang juga menjadi tagline beliau ketika nyalon bupati. Nah Mas, ini saya tertarik ini Mas, tertarik ketika membaca banner sampean soal pesantren itu. Sebagian besar usahawan ternyata bukan pengusaha, mereka hanya pekerja yang terjebak dalam bingkai usaha. Sebagian besar karyawan hanya pekerja profesi, bukan pekerja profesional, sehingga selamanya menjadi tenaga murah gitu Mas, pekerja murah. Nah, itu bisa dijelaskan Mas, apa yang Anda lakukan dalam rangka mencetak para pengusaha dan para pekerja profesional itu, apa yang sebenarnya lakukan gitu Mas? Ya, jadi terima kasih Mas Irham. Jadi gini, ini pesantren ini menjadi salah satu program pensiun Mas. Jadi ada 9 program pensiun yang harus saya jalani. Dan itu saya tulis dari usia 30, ya. Sama dengan ketika saya menulis ketika saya harus pensiun di usia 40, dan saya laksanakan pensiun usia 40, dalam arti kata 90% saya kerja sosial, 10% untuk pribadi. Nah, salah satu yang mengusik saya di bidang entrepreneurship adalah bahwa kita kalah secara jumlah prosentase. Jadi kalau misalkan Singapura, dia entrepreneurnya 10%, Malaysia 4,5%, Thailand hampir sama. Di kita di bawah 2%, 1,6%. Ya, dengan penduduk yang luar biasa, saya kira kita perlu membuat satu desain khusus, ya. Kita bagaimana untuk mencetak seorang pengusaha, bukan usahawan, ya. Kenapa di situ? Jadi dari survei data terbaru itu 1,6% yang menjadi pengusaha. Nah, dari 1,6% ketika saya keliling, ternyata usahawan. Sebagian besar bukan pengusaha.
Lah kok bisa gitu, Pak? Anu Sam, itu punya warung bakso, punya bengkel motor. Kenapa bukan pengusaha? Nah, kalau dia posisinya menjadi tukang bakso di warungnya sendiri seumur hidupnya, maka dia bukan pengusaha bakso. Dia Tapi adalah usahawan- tukang bakso yang terjebak dalam bingkai usaha. Nah, ini hanya kelasnya usahawan. Lalu, kalau begitu angkatan produktif kita 98%-nya itu adalah karyawan. Nah, di kita sebagian besar, karena saya merasakan begitu di Indonesia itu, kita kurang orang yang punya kapasitas, kualitas. Orangnya banyak, tetapi secara quality tidak. Quality yang bagus itu sedikit. Nah, sehingga saya menyimpulkan bahwa orang-orang hanya menguasai profesi. Satu profesi misalkan sebagai administratif, ya administrasi saja. Tapi dia tidak dibungkus oleh sebuah sikap, kapasitas bagaimana menjalankan profesinya. Yang ini saya sebut dengan, jadi kalau profesi plus onal. Jadi rata-rata hanya di profesi, tidak ada onalnya. Sehingga dia berharga murah selamanya. Tetapi ketika dikasih onal profesional, dia akan berharga mahal. Nah, pelajaran menjadi profesional itu tidak ada di sekolah. Pelajaran menjadi pengusaha juga tidak ada sekolah. Akhirnya apa? Secara linear, garis besarnya, usahawan, pengusaha itu tumbuh dengan sendirinya. Tumbuh dengan sendiri. Nggak by design, Pak ya? Kalau Tidak by design. keberuntungan lah. Betul, betul. Nah, saya pernah di beberapa kampus besar, di mentoring di IPB, di UGM, kemudian Unhas, UNER, kemudian Andalas, Padang, dan beberapa kampus lain, serta menjadi mentor dari UKM. Nah, kebetulan saya baru pensiun dari Ketua UKM Bengkel se-Indonesia selama 8 tahun. Ya, kami menyaksikan bahwa ya masalah terbesar karena mereka tidak punya kapasitas seorang pengusaha. Dan pekerjaannya pekerja profesi, murni mekanik. Dan di tempat lain, di usaha-usaha sektor lain juga seperti itu. Nah, bagaimana membentuknya? Akhirnya kami memunculkan satu terobosan baru. Kalau gitu saya bikin pesantren, ya pesantren dengan tagline pesantren wirausaha, dan tagline itu, dan kita dua tujuannya, satu mencetak pengusaha, yang kedua mencetak profesional. Nah, itu yang ada sekarang gitu. Ya. Nah, ini pesantren ini lebih pada ini Pak, membangun mindset dan mentalitas gitu Pak ya. Jadi gini, apa sih yang harus pertama kali? Jadi gini, saya ada ada sekolah cukup unik namanya God Management School, sekolah untuk kehidupan. Sebetulnya itu sekolah untuk mempelajari manajemen ilahiyah. Jadi God Management System. Jadi gini, untuk saya Muslim itu pertama kali manajemen ilahiyahnya ketika menurunkan seorang nabi bernama Muhammad itu untuk memperbaiki perilaku. Memperbaiki perilaku yang dulu jahiliyah, kemudian diturunkan ini sehingga perilakunya sesuai dengan ajaran agama. Sama, kalau begitu untuk menciptakan pengusaha saya tarik karena manajemen ilahiyahnya seperti itu. Untuk menciptakan pengusaha, maka pertama kali yang diperbaiki perilaku. Yang diciptakan perilaku. Nah, di perilaku itu ada banyak. Jadi ada satu ada brainstorming, di brainstorming dulu, kemudian dirubah mindset, kemudian ada mentalitas, kemudian ada budaya pengusaha, ada komitmen dan sebagainya, dan ada sikap, sehingga ini menciptakan satu perilaku. Nah, perilaku yang kemudian kita ditanamkan sampai posisi habit karena dibiasakan, ya, sehingga punya habit pengusaha. Kemudian habit ini kita budayakan sehingga menjadi budaya. Nah, kalau sudah menjadi budaya pengusaha, ini orang punya daya saing, punya kapasitas, sehingga nanti produknya apapun gampang. Nah, yang kesalahan terbesar kita adalah kita itu suka membranding. Jadi misalkan yang saya ceritakan Mas Irham tadi, oke, training misalkan bikin kue gitu, tetapi brandingnya ya ini wirausaha, menciptakan wirausaha kue. Enggak, ini menciptakan tukang kue, bukan pengusaha kue.
Karena jauh berbeda. Nah, yang ini yang sedikit ini yang kami berusaha untuk terobos, yang mudah-mudahan nanti bisa dimasifikasi. Karena kita berencana akan melakukan buka kelas di sekolahan-sekolahan untuk sekolah menjadi entrepreneur atau profesional. Ya, seperti itu Mas Yan. Nah, yang sebenarnya untuk menjadi pengusaha ini sikap apa Pak yang agar tidak menjadi tukang kue itu Pak? Jadi ada atau kan ini Pak, saya lihat banyak usahawan lah itu kan jalan di tempat Pak. Jadi dari dulu kerja sendiri sampai 5 tahun, 6-10 tahun ke depan ya kerja sendiri juga. Nah, apa Pak yang perlu yang dimiliki gitu loh Pak untuk menjadi yang pengusaha besar? Ya, jadi gini. Ini jadi ada 3 komponen usaha. Ya. Satu pengusaha, yang kedua usaha, yang ketiga perusahaan. Nah, saya tanya secara sederhana, mana yang harus duluan dibeneri? Man-nya, orangnya, people-nya, atau usahanya atau perusahaannya? Orangnya. Dengan orangnya ini selesai, punya kapasitas, 2 ini akan ngikut. Gitu. Kalau dia 5 tahun tetap di posisi itu, ada yang salah. Karena apa? Ini man-nya, people-nya, manusianya tidak punya kapasitas seorang pengusaha. Kalau Anda lihat UKM, Pak, saya kesulitan di market, Pak. Anda bukan pengusaha. Anda tetap produsen. Oh gitu. Karena kapasitas pengusaha tidak ada di dia sehingga apa? Dia mengalami kesulitan. Sama, Anda punya kapasitas wartawan, ya. Kalau Anda tidak punya kapasitas wartawan, Anda tidak bisa menulis. Profesinya saja wartawan tapi kapasitasnya bukan wartawan gitu. Nah, ini profesinya usahawan tapi kapasitasnya bukan pengusaha. Itu yang terjadi di kita. Dan selama ini kapasitas itu Pak ya muncul alamiah saja ya maksudnya. Betul. Jadi by talent Mas, by given. Jadi dia ada orang yang alamiah gitu. Nah, saya ternyata dikasih sisi tertajam saya dan salah satunya saya kalau di psikologi saya ada di intuitif sama di thinking. Jadi itu ujungnya nanti di salah satu pekerjaan yang disarankan adalah pengusaha. Jadi saya tambahkan, jadi di pesantren kami lengkapi dengan psikologi. Jadi ketika misalkan seseorang, jadi karena kami mencetak 2, satu pengusaha, yang kedua profesional, maka kami yang pertama harus tahu potensi diri. DNA-nya, tes psikologi ya. Betul. Jadi bakat dari sananya itu apa? Nah, kemudian begitu tahu, berarti ini sisi tertajamnya kita tahu. Nah, setelah itu diarahkan, Anda mau kemana nih sesuai dengan saran ini. Ya, baru kemudian kita guidance bersama-sama cara membuat cita-cita, Mas. Nah, ini tidak ada di sekolah. Ya, bahwa kita itu sama. Saya juga dulu ketika ketemu petani, ya saya ingin jadi petani. Sampai hari ini cita-cita saya petani gitu. Nah, di pesantren kita rubah. Bagaimana Anda menentukan cita-cita Anda? Setelah ketemu cita-cita, baru nanti kita bikin roadmap, peta jalan untuk mencapai cita-cita. Nah, setelah peta jalan ada target waktunya, kemudian kita ukur milestone. Anda sampai sekarang sudah di posisi mana? Kurang gapnya berapa, sehingga apa? Ini apa? Kita akan fokus, enak ngejarnya, nggak buang energi, nggak buang waktu dan sebagainya. Dan itu insya Allah tidak ada di yang lain, gitu. Siap, Mas. Hanya di kita. Jadi intinya dari pesantren ini dan dari konsep yang Mas Heri ini sampaikan bahwa yang yang kunci menjadi pengusaha itu bukan modal, bukan market, bukan industrinya apa, tapi orangnya, Mas ya. Betul. Nah, ini yang kesalahan terbesar bahwa ketika seorang pengen usaha, itu pertama kali pasti dia pikir saya harus punya modal namanya uang. Kami bisa membuktikan uang itu nomor sekian, gitu. Nah, modal terbesar yang sudah diberikan Allah ke kita berupa hardware dan software, ya itulah. Jadi sampai gini Mas, jadi kita terobos nanti untuk mempercepat, jadi mohon doanya nanti bagi yang sudah profesional
kita akan bentuk namanya Bank Manpower. Nah, Bank Manpower ini kumpulan dari orang-orang profesional yang nanti kita linkkan ke perusahaan multinasional dan nasional. Yang kedua, bagi lulusan yang wirausaha, kita bentuk namanya Bank Ide. Jadi nanti Mas Irham bisa store ide di luar itu. Saya punya ide bagus tentang usaha atau tentang layanan publik atau tentang lingkungan, tentang apapun. Nah, Bank Ide ini tempat menampung ide-ide. Jadi setelah idenya di store ke kita uji visibilitas kelayakannya. Begitu kita nyatakan visible, layak, maka kita akan teruskan. Jadi semua orang akan berkesempatan sama. Jadi kalau untuk misalkan sukses dalam materi, Anda cukup punya ide. Ya. Oke. Gitu. Ya, menarik Mas. Ini Mas. Jadi mungkin apa itu yang saya lakukan ini berdasarkan pengalaman dalam hidup Mas ya. Dulu kalau nggak salah, Mas Heri ini dari nol. Mungkin bisa diceritakan Mas. Awal mula sebelum ini kan nggak sulapan Mas ya, memiliki banyak industri dan totalnya 1.200 karyawan sampai sekarang. Nah, itu mungkin bisa diceritakan awal mulanya. Ya, jadi ini ya. Jadi saya besar itu by proses. Nah, prosesnya karena tidak ada yang mengguide, maka sifatnya learning by doing, atau lebih tepatnya dikatakan trial and error. Jadi trial error. Dari situ, dari pengalaman akhirnya saya tuliskan. Oh, untuk mencetak atau untuk menjadi seorang pengusaha gitu, maka dia harus awalnya dari menjadi seorang profesional. Karena saya dulu bekerja. Jadi ada dari kecil, dari SD saya sudah bisa nyari uang sendiri. Jadi buruh joget kemiri ya. Dari di Kasumbon sana, kemudian tukang kayu bakar, golek kayu ya, dijual per pikul dulu 2.500 per pikul. Nah, SMP sudah bisa ngojek. Saya ngojek dari SMP sampai STM. Sampai lulus STM saya nggak ada pekerjaan, akhirnya saya tetap meneruskan ngojek. Oh, di mana ngojeknya Mas? Di Dusun Selatri, Desa Pait, Kecamatan Kasumbon. Di sana juga. Nah, sampai ibu saya malu, mosok lulusan STM awakmu tetap ngojek. Akhirnya saya lari ke Singosari, ke Karanglo, di depan Masjid Banjararum ada tukang las pinggir jalan, saya ikut di situ. Nah, dari situ kita nggarap tralis, knalpot dan sebagainya. Sampai hari ini saya masih pinter ngelas karena dari sana. Nah, kemudian setelah itu baru kemudian daftar beasiswa VEDC. Setahun les favorit, lulus. Nah, kemudian dibawa ke Jakarta, magang, balik VEDC ujian. Nah, kemudian saya akhirnya ditempatkan di sebuah bengkel umum di Jakarta, sehingga saya jadi mekanik tahun 95 sampai tahun 2000, dan 2000 akhir dengan modal 5 juta saya keluar. Jadi 2001 awal saya ndompleng sebuah toko ban di Jalan Haji Nawi, Jakarta Selatan, bahwa saya hanya ingin bahwa saya jangan dianggap karyawan. Saya ingin memulai usaha dengan bagi hasil. Akhirnya kita bagi hasil di situ. Nah, alhamdulillah saya menyadari bahwa teman-teman yang ada di industri bengkel sebelumnya hampir tidak ada yang sukses. Kenapa Mas? Karena mereka tidak punya kapasitas pengusaha. Mereka hanya pebengkel Mas, bukan pengusaha bengkel. Sehingga selamanya menjadi montir di bengkelnya sendiri. 2 orang karyawannya selamanya sampai 10 tahun, 20 tahun. Betul, nah itu. Sehingga saya melepaskan diri lifting, jadi setelah 3 tahun, saya sudah punya manajemen. Nah, cara liftingnya ini, dari sendirian, nah kemudian naik itu ada satu cara. Yang mungkin di luar nggak pernah ngajarkan. Gitu. Bagaimana cara Anda naik? Seperti apa caranya? Gimana caranya itu? Jadi gini kan, rata-rata UKM itu, ya, mereka tidak profesional. Salah satu tidak profesional itu mereka tidak pernah memisahkan antara uang pribadi, urusan pribadi dengan uang kantor atau uang perusahaan atau urusan perusahaan. Sehingga masuk kantong kanan, keluar kantong kiri. Sehingga untuk memperbaikinya sulit. Karena tidak ada data, karena manajemen itu butuh data. Nah ini ya, jadi
ada banyak hal ya yang diceritakan nggak cukup kali ya. Jadi kalau dulu saya pertama kali usaha, jadi kan di usaha itu ada operation, ada keuangan, ada marketing, ya, ada administrasi, kemudian ada supervisor waktu kecil ya. Dan ini saya rangkap semua. Jadi organisasi lengkap, fotonya saya sendirian. Ya, sehingga di situ saya profesional. Kapan saya berfungsi sebagai operation, kapan berfungsi keuangan, kapan berfungsi sebagai supervisor, kapan juga berfungsi sebagai administrasi. Dan masing-masing dari pos itu saya mendapatkan gaji. Sehingga satu hari ketika sudah sibuk, bagian mana ya yang saya harus serahkan ke orang lain? Karena organisasi kan gitu. Pinjam tangan orang lain untuk melakukan pekerjaan kita. Nah, ada banyak cara cara lifting, sehingga kita bergerak alhamdulillah bergerak dengan cepat, seperti itu. Sampai bergerak sampai 1.200, punya pembensin, punya banyak Mas ya, disapa dan lain sebagainya itu Mas. Nah, lalu kenapa Mas pensiun di umur 40 tahun? Nah, ini kan sebenarnya kan anomali. Ini sebenarnya kan sudah nemukan jalan dan itu umur 40 tahun itu malah bisa lebih kencang lagi. Nah, kenapa memilih pensiun Mas? Jadi 40 itu secara Islam bahwa disitulah puncak seseorang. Secara software dia matang, secara hardware-nya dia juga matang. Sudah, jadi hati-hati. Ya saya pesan ke diri saya, Mas Irham dan semuanya ketika sudah usia 40, itu titik balik kita gitu. Jadi kalau tidak bergerak ke arah yang jalur yang sudah ditetapkan, misalkan agama, insya Allah kita akan dipundut dalam kondisi seperti itu. Kita akan dikembalikan dalam kondisi seperti itu. Maka ini berhati-hati ketika usia 40. Jadi ini pensiun itu satu karena target. Yang kedua, mimpi yang ditulis itu Mas. Betul, saya tulis. Ya, yang kedua, ini karena nasionalisme. Ini jadi gini, buat apa berkekayaan jika terpisah dari derita lingkungan? Jadi gedong makro-makro sekitarnya nggak punya dan kita nggak pernah peduli ke sana. Yang kedua, buat apa berilmu jika sampai hari ini kita masih bisu? Jadi pinter-pinter dewi. Gitu. Nah dari situ saya punya dititipi sedikit keilmuan yang learning by doing. Nah kemudian ditambah pelajaran-pelajaran sekolah, termasuk dulu pernah menimba sebentar di PPM Manajemen di Jakarta. Saya kuliah malam juga. Nah, pernah juga 2014 di Osaka di Jepang mempelajari Indonesian Corporate Management. Dari situ diramu jadi satu, akhirnya jadilah pelajaran satu kurikulum saya sendiri yang bikin, dan itu kurikulumnya out of the box. Kurikulum untuk di lembaga apa itu Mas? Pesantren. Oh, pesantren yang tadi itu. Ya, pesantren. Ya, pesantren. Karena selama ini saya menjadi motivator. Kalau motivator kan per modul ya Mas. Jadi training jangka pendek 3 bulan, 3 hari, 1 pekan dan sebagainya. Kalau ini kan long term, sehingga butuh kurikulum. Nah kurikulum itu entrepreneur. Ya kurikulumnya harus out of the box. Tidak bisa entrepreneur ditangani dengan kurikulum yang biasa-biasa saja. Gitu. Ya, itu dari sekelumit perjalanan. Jadi posisinya ya kita membaktikan diri, termasuk kegiatan bakti diri sosial itu kemarin waktu pilkada ya. Kami mendirikan Malang Jejak dan itu gerakan moral dan itu kerja sosial sampai hari ini alhamdulillah kami semakin besar, seperti itu. Nah, biasanya ini Mas, menarik ini Malang Jejak ini. Biasanya saya sejak beberapa tahun ini kan ini mengamati calon kepala daerah. Nah, ketika kalah, nah itu kan hilang terus kembali lagi 5 tahun lagi. Nah, ini untuk Malang Jejak ini gimana Mas? Maksudnya setelah kalah kemarin, nah itu tetap ada kegiatan atau gimana Mas? Ya, jadi gini, ini yang saya waktu debat dulu saya ini. Jadi Malang Jejak itu gerakan moral yang timbul karena kita malu sebagai arek Malang. Ya, dulu ada Mas Anto Baret yang diceritain Mas Iwan Fales bahwa Anda harusnya malu punya pimpinan tiga-tiganya masuk KPK gitu. Saya yang bukan orang Malang
malu apalagi Anda gitu. Nah akhirnya berujunglah akhirnya ke Malang Jejak. Nah Malang Jejak gerakan moral ya tujuannya perbaikan, bukan ditujukan untuk jadi bupati. Ya, nah perbaikan ini butuh alat. Nah alat terbaik itu pusat kekuasaan, karena di situ ada decision maker dan sebagainya ada di situ. Nah tetapi ketika tidak diijabah, maka tujuan perbaikannya jangan pernah hilang. Ini nanti jadi gerakan hapus-hapusan, gerakan politik gitu ya. Jadi tujuan perbaikan tetap, dan kita menggunakan ya alat di luar jalur kekuasaan ini masih banyak, walaupun tidak sespektakuler ketika perbaikan itu dilaksanakan dengan alat jalur kekuasaan. Nah ini yang akhirnya Malang Jejak itu satu gerakan moral, jadi moral force. Jadi kami dengan seluruh entitas menjaga, maka kami kembangkan Malang Jejak, dan kami alhamdulillah membesar. Jadi posisinya jadi dulu di debat saya selalu mengatakan bahwa politik di Indonesia itu ibarat nyorong mobil mogok, sing disorong dadi yo gak balik, sing gak dadi yo hilang. Nah itu kembali lagi 5 tahun mau nyalon, sehingga apa? Ini akhirnya berlaku transaksional gitu. Nah kita tidak, dengan gerakan moral ini kalau kemarin di Kabupaten Malang, dan kami lebarkan ke Malang Raya Mas. Siap. Ya lebarkan ke Malang Raya, kami menjadi counter partner. Jadi counter partner itu kalau ada satu kebijakan yang bagus kita apresiasi, tapi kalau yang tidak kita akan kritisi. Ya, nah kita mendirikan Yayasan Bakti Malang Jejak karena butuh bekerja sama dengan lembaga, butuh legalitas. Kemudian kita mendirikan Koperasi Malang Jejak, Koperasi Produksi, kemudian mendirikan 5 departemen, jadi Departemen Pertanian Peternakan, Departemen UKM Koperasi, Departemen Tanggap Kemanusiaan, Departemen Legal, nah kemudian Departemen Media. Ya, nah ini semuanya alhamdulillah bekerja. Kantor kami masih di Pakis, dan doakan tahun ini kami bisa bangun kantor lebih besar, dan kami harus mengabdikan diri. Ya, jadi salah satunya adalah membedah pusat-pusat kemiskinan yang kami akhirnya upayakan, dan ini sudah menampakkan hasil. Ya nanti Mas Irham tunggu 3 bulan sampai 6 bulan, kami dibantu beberapa profesor dari IPB, Unibra, dan Kementan, dan ini kita ciptakan satu sistem model bisnis baru di mana para petani, para UKM nanti jauh lebih berdaya, dan kita bisa melawan hegemoni ekonomi yang sudah ada, jadi sistem yang sudah ada. Dan saya sepertinya saya backup penuh di situ. Tujuannya untuk kesejahteraan itu saja. Seperti Siap. itu. Nah ini Mas, berarti karena ini sosial, berarti Malang Jejak ini ya sampai saat ini Mas menginjek terus ya, menginjek keuangan dan lain sebagainya terus gitu Mas ya? Betul. Jadi gini, ada zakat yang harus saya tunaikan, dan itu sudah tidak lagi berpatokan pada persentase zakat. Enggak. Ya, 2,5% ya. Enggak. Bahkan sampai hari ini kehidupan saya, istri, anak, ya keluarga itu tidak pernah melampaui 10% pendapatan saya. Jadi pendapatan saya hanya saya makan 10%, 90%-nya untuk kerja sosial. Karena membiayai satu Malang Jejak, yang kedua Yayasan Kalasuba Indonesia, yang ketiga pesantren. Nah khusus pesantren kami bertekad bahwa ini kami menerbitkan beasiswa, jadi free. Jadi gratis, asal berbayar komitmen. Nah komitmennya satu, taat aturan belajar, yang kedua mencapai target belajar. Insya Allah, karena komitmen ini barang langka Mas di Indonesia. Ya kita kayaknya habis di sini. Nah nyari orang komitmen, bagaimana menumbuhkan komitmen. Nah kami ada train khusus, ada satu training khusus bagaimana menumbuhkan komitmen, termasuk membentuk mindset, membentuk mentalitas, sikap mental sampai mentalitas dasar. Nah kita ada semuanya dan bekerja sama dengan psikolog. Seperti itu. Mas, apa itu dari hasil kemarin perpolitikan kemarin ini Mas, apa pelajaran apa Mas yang bisa diambil gitu dari Mas HC gitu ya? Iya, jadi gini, ada banyak pelajaran. Salah satunya adalah kita tidak boleh mengalah demi mempertahankan sebuah kebenaran.
Jadi meminjam istilahnya Mas W.S. Rendra sama kemudian Mas dititipkan ke Mas Anto Paret bahwa kebenaran itu bisa disalahkan. Tetapi kebenaran tidak akan pernah bisa dikalahkan. Nah ini yang kita harus ini. Jadi Malang Jejeg itu tegak lurus. Itu bukan coretan orang nulis iseng. Enggak. Tapi ini harga diri gitu. Harga diri sebagai arek Malang. Masa arek Malang sakmono takluk kabeh gak ono sing wani. Gitu kan. Nah kita menjadi pembeda. Kenaroa saja bukan terah raja. Itu jadi raja dan itu menjadi apa? Satu pembaharu di Indonesia. Maka sebetulnya kita bisa gitu. Jadi bukan hanya sekedar berani-beranian, tidak. Tapi kami menawarkan sebuah sistem yang membuat kita melompat dan itu tidak butuh waktu 5 tahun. Seperti itu. Siap. Nah, kapok nggak Mas ini terjun di politik? Di politik ini kan ini Mas, apa itu kan ya keluar banyak modal, terus mungkin banyak orang-orang yang memanfaatkan dan lain sebagainya. Kalau Mas Heri gimana Mas kemarin dari jadi proses gini, kemarin? Ya, terima kasih. Jadi tergantung panjenengan nanti kalau melakukan sesuatu itu tujuannya. Oke, Mas Ilham ngasih saya misalkan uang 5 juta. Tujuannya adalah misalkan hutang, maka Anda berharap balik. Karena niatnya adalah hutang. Tetapi ketika ini kegiatan sosial Mas, saya titipkan Mas Heri, Anda tidak akan berniat untuk harap kembali. Nah, Malang Jejeg itu kegiatan sosial bernilai ibadah. Jadi tidak ada satupun yang harus ditagih balik. Gitu ya. Iya, dan saya mengingatkan bahwa nggak ada. Jadi kita sama-sama sepakat bahwa kemarin kalau milih Malang Jejeg, Anda tidak tidak membantu seorang HC untuk jadi bupati, enggak. Anda memilih seorang pelayan untuk mengangkat harkat, mengangkat kesejahteraan bersama-sama. Jadi memilih untuk diri sendiri, bukan memilih seseorang. Nah sementara ini kan memilih seseorang, Anda saya bantu bupati, tapi nanti setelah itu ya Anda saya tagih, aku dulu bantu Anda, gitu kan. Nah ini kan enggak, kita bantu ya sama-sama naik dan ada petugasnya. Ada yang bagian yang melayani, nah itu dalam hal ini di Malang Jejeg saya menjadi pelayan. Jadi gitu, nah ditujukan untuk itu. Dan lagi-lagi ini soal mindset Mas ya. Betul. Selama ini kan pemimpin itu ya yang dilayani gitu Mas ya. Dan seharusnya kan gak seperti itu Mas ya. Ya, jadi kita memasuki zaman Kolobendu Mas. Gimana itu Mas? Zaman edan. Jadi ada 3 prediksi ya dari pendahulu kita. Ada Prabu Jayabaya, kemudian ada Ronggo Warsito. Nah itu saya dulu ketika Mas W.S. Rendra di Taman Ismail Marzuki melakukan pidato budaya, itu saya terkesima. Jadi ada prediksi kita melampaui 3 zaman. Jadi zaman kala tidu itu kalau nggak salah di bawah 1800, zaman kegelapan di mana aliran agama masih sedikit, disebut seperti itu, dan berakhir zaman itu ketika Ronggo Warsito hidup dan berganti zaman kedua Kolobendu, jadi zaman edan. Jadi zaman edan ketika seluruh peranata sosial jungkir balik. Jadi yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Yang nggak ikut edan nggak kebagian. Betul. Gitu. Nah, tetapi sak beci-beci wong edan itu. Jadi sebaik-baiknya, seberuntung-beruntungnya orang yang edan, masih beruntung orang yang masih ingat, eling gitu. Nah, dari situ tidak dikiaskan kapan zaman Kolobendu ini berakhir. Tapi ada prediksi satu, kita akan memasuki zaman keemasan bernama Kala Subah, kala zaman Kolo Subah emas. Nah, saya tambahkan Indonesia sehingga dari 2007 saya bikin CV Kala Subah Indonesia, Yayasan Kala Subah Indonesia, kemudian berdiri PT Kala Subah Indonesia di Jogja. Nah, akhirnya pesantren, wirausaha Kala Subah Indonesia. Dan saya bukan orang mistikalisasi, tidak. Tetapi ketika misalkan saya sekolah di Jepang gitu dengan 80% gunung, mereka jauh lebih makmur dari kita gitu. Singapura nggak punya apa-apa, mereka jauh lebih makmur dari kita. Kita punya SDA banyak,
SDM bagus, ini hanya masalah tata kelola, mensinkronkan. Nah, kita butuh orang-orang, satu, figur yang punya kapasitas itu, yang kedua, dia punya integritas, takut sama atas. Dan itu yang jarang Mas ya? Jarang. Jadi kita kehilangan figur itu. Nah, Malang Jejak berusaha menghadirkan itu. Dengan kita apa? Dengan segala kekurangannya, kita tetap memberikan contoh. Tetap memberikan contoh. Nah, ini Mas, apa itu, lalu kenapa kemarin ketika berpolitik Mas ya, ketika ini agak flashback ke belakang, kenapa Malang Jejak ini memilih jalur independen Mas, bukan jalur partai gitu? Iya, jadi menjadi rahasia umum gitu ya. Partai ini apa ya Mas ya, jadi seseorang itu tidak kuasa dengan apa sistem yang lebih besar. Kami paham di Malang maharnya itu rata-rata di atas 20 miliar. Hanya untuk menjadi dapat rekomendasi. Ya, dapat rekomendasi itu satu partai. Dan itu sekarang ini seperti itu. Nah, kemudian mirisnya lagi bahwa para calon itu secara harta kekayaan uangnya cuma 2,5 miliar, 7,5 miliar. Tapi dia mampu beli itu. Nah, mirisnya lagi, dia mampu misalkan menghabiskan dana kampanye di atas 50 miliar. Pertanyaan besar, dari mana? Nah, ini yang akhirnya apa? Mengharu biru kita. Ya, kemarin waktu pencalonan kita diundang ke Gerahadi, Gedung Gerahadi Surabaya, dan itu yang undang KPK, pembekalan untuk calon. Jadi KPK tunjukkan data bahwa 74% Indonesia dikuasai oleh Cuko, Bandar, ya Bandar. Dan itu apakah masuk Kabupaten Malang? Saya meyakini iya. Kenapa Mas? Kok yakin itu? Kok yakin iya? Mereka bandarnya ke saya. Oh, gitu. Dan saya tolak. Malah saya saya TO. Kalau kita mimpin Malang, Anda yang harus keluar pertama kali dari Malang, karena Anda menyengsarakan. Anda yang akan kita penggal. Seperti itu ya. Jadi kita berusaha ya. Jadi ya arek Malang aja dadi arek sing liya. Gitu loh. Malang dengan karakter Malang, lugas, kritis, kreatif, tapi sportif. Itu arek Malang, dan kita kehilangan itu. Kehilangan karakter Malangan, Mas. Ya. Gitu. Nah, bandar politik yang menarik ini, Mas. Nah, itu menawarkan sejumlah modal, Mas, ya mungkin ya. Betul. Dan ketika jadi, gimana, Mas? Sudah ada posisi berapa persen, jadi proyek yang harus ditandatangani di depan, dan mereka sudah tunjuk. Karena mereka sudah membaca APBD, proyeknya kemana saja. Dan itu biasanya rata-rata dipotong di depan, dan sebagainya. Dan itu ya ini Mas ya, yang dirugikan ya rakyat Mas ya. Betul. Sekali lagi. Sehingga kita itu diciptakan menjadi seorang peminta. Jadi rakyat itu sudah apatis-apatisnya apa? Ya kalau Anda mau nyalon, duitnya mana? Sementara calon bupati itu tidak punya uang. Nah, bandar masuk. Nah, semakin bandar itu bisa membiayai seorang bupati untuk ngasih para calon pemilih. Dan semakin itu terjadi, maka bandarnya semakin menang. Nah, kita berusaha memutus, Mas. Jadi tidak satu pun Malang Jejak ngasih sepeser pun. Bahkan sumbangan yang kita diajukan pada saat kampanye, kita tidak layani. Oh gitu. Nah, jadi karena itu tidak menimbulkan pahala, kobong, terbakar. Nah, sumbangan setelah kampanye, pas hari kedua setelah penghitungan suara kita kalah, justru kita laksanakan. Menarik. Gitu. Oke Mas, ini kan Mas Heri kan masih muda, masih 46 tahun. Nah, kalau sama dengan Nabi masih 15 tahun lagi, bahkan kalau sama dengan Perdana Menteri Malaysia sampai 90 tahun. Nah, ini apa Mas yang akan dilakukan Mas Heri ya, yang cita-cita yang belum tersampaikan mungkin gitu? Ya, jadi saya ada 9 program pensiun. Salah satunya ada Bank ID, kemudian itu untuk nerobos. Jadi gini, 2014 itu ada satu
ledakan kelas menengah baru, Mas, di Indonesia. 40 juta orang kelas menengah baru yang duitnya adanya di tabungan, deposito, reksadana dan sebagainya. Tidak jatuh ke sektor real. Sementara sektor real membutuhkan, sementara yang punya uang di bank itu. Kalau saya jatuhkan ke sektor real, saya feedbacknya lebih gede nggak ketika dibanding dengan bank. Itu mereka juga serba tidak tahu. Sementara yang bawah nunggu. Nah, akhirnya kami terobos bahwa saya dulu waktu umroh tahun 2007, saya nemu ide besar sekali di Masjidil Haram. Dan ide itu sampai hari ini tidak terlaksana. Apa itu, Mas? Saya tidak bisa cerita. Oh, ya, siapa? tidak bisa terlaksana. Nah, kemudian membuka satu pola pikir saya bahwa yang punya ide di Indonesia luar biasa, banyak sekali. Ya, tapi mereka tidak tahu harus ngomong kemana gitu. Nah, akhirnya kita bukakan itu. Jadi untuk nanti pemirsa Tugu Media Group, Tugu Malang, ya, nanti insya Allah mohon doanya 1-2 bulan lagi kita akan buka namanya Bank Ide. Anda boleh setor ide dalam bentuk apapun. Kami akan undang Anda untuk diuji kelayakannya, begitu layak baru kan nanti kita teruskan apakah itu di sektor sisi usaha, di sisi entrepreneur, ataukah yang lain, misalkan ide tentang lingkungan, ide tentang layanan, ide tentang atau startup yang baru. Nah, silakan. Jadi semacam lembaga investasi gitu, Mas, ya, kira-kira? Tidak, jadi kita tidak lembaga investasi, kita menemukan berusaha menghubungkan yang punya ide dengan partnernya. Nah, partnernya itu apakah nanti dalam bentuk investasi atau partnernya dalam bentuk pemerintah, kebijakan dan sebagainya. Nah, kita akan hubungkan di situ. Sehingga nanti semua orang, karena tagline-nya Bank Ide, semuanya berkesempatan sama. Jadi kalau ingin sukses dalam hal materi dan sebagainya, Anda juga punya ide kok. Ya, bikin ide seperti itu. Nanti Bank Ide tetap menjadi lembaga nirlaba, Mas. Jadi kami membiayai Bank Ida dan kami memastikan ketika terjadi sebuah kerjasama transaksi, kami memastikan menjadi wasit di tengah supaya sama-sama saling menguntungkan di dua belah pihak. Seperti Terus itu. selain itu apalagi, Mas? Kayaknya Mas Heri ini sangat visioner ya. Sampai pensiun dia ditata, terus ada program pensiun lagi yang ada satu kampung manajemen. Jadi kampung manajemen itu jadi gini, Mas, jadi manajemen itu nyawa dari sebuah perusahaan, dari sebuah organisasi, termasuk organisasi negara. Organisasi negara itu kita tidak terbangun secara baik dari bottom to up, tapi dari top to down. Ini yang membuat kita seperti sekarang ini. Kita masih ribut soal KTP, soal ngurus KTP, soal kartu keluarga dan urusan administrasi lain yang seharusnya dengan aplikasi selesai. Gitu. Nah, kita beranjak ke yang lain, ke arah ke ekonomi, karena ini perlu dijebol gitu. Dan menurut kami dengan program kami, sistem kami 3 tahun sudah full sistem dan kita sudah bisa melompat, ya, sudah bisa melompat dengan baik. Nah, waktu itu salah satu terobosan yang merupakan program pensiun juga adalah Bank Manpower. Jadi Malang Kabupaten atau Malang Raya yang sekarang itu butuh investasi yang menarik. Nah, sementara kita kan harus berlomba dengan kabupaten lain yang menawarkan kemudahan-kemudahan. Bagi saya ini sudah kuno. Apa yang diperlukan seorang investor yang kunci? Investor itu kalau izin dia mungkin insya Allah nggak kesulitan, ya. Nah, tapi kalau nyari orang dia kesulitan. Bagaimana kalau Pemdanya lewat Bank Manpower menarik ya. Menyediakan orang. Anda boleh investasi di misalkan Malang, kita punya prospektus A, B, C, D, E, kami jamin perizinan dan sebagainya sekian hari, ya. Nah, kemudian Anda nggak usah nyari pekerjaan. Anda mau tingkat staff, supervisor, sampai manajer, direktur, kami menyediakan. Ini yang harus dihandling Gemrutuk, Mas. Ya. Diatur seperti itu. Nah, ini yang tidak dilakukan, termasuk di manajemen kendali otomatis. Jadi autopilot system mulai dari RT. Nah, saya ingin membuat satu pilot project di RT dulu, sehingga
Ya sekarang zamannya digitalisasi. Kita bisa mengetahui dengan mudah, kita bisa ujungnya akan keluar dashboard. Satu dashboard itu kalau Anda naik motor atau mobil pasti ada dashboard. Kalau bensinnya habis tidak perlu melongok ke tangki dulu, tapi melihat indikator. Sehingga dari indikator itu kita sudah langsung bisa mampir pom bensin atau ngisi bensin. Nah ini dashboard. Dashboard negara itu tidak ada dan manual semuanya. Ya, mungkin ada tetapi sedikit, tapi di tingkat bawah justru tidak. Bahwa negara ini bisa diselesaikan dari mana? Dari desa. Seluruh desa selesai, kecamatan akan selesai, kabupaten selesai, provinsi selesai. Yang ada top to down, bukan bottom to up. Nah, kita menawarkan sistem satu bottom to up. Siap. Oke, menarik sekali perbincangan kita pada siang ini, Mas. Mungkin ini closing statement, Mas. Ya, bagi ini kan pembaca kita banyak yang milenial, Mas, yang mungkin banyak juga yang ingin jadi pengusaha. Mungkin pesan-pesan dari Mas Heri lah. Jadi gini, untuk yang mau jadi pengusaha atau profesional atau untuk apapun ya, jangan pernah praktek sebelum menguasai teori. Walaupun satu praktek lebih berharga dari 1000 teori. Itu siap. Ya. Jadi semua ada ilmunya gitu, Mas. Ya, kira-kira. Ya, terus kemudian kami ada beasiswa untuk 30 orang ya untuk program 1 tahun full. Jadi Anda nggak perlu bayar apa-apa. Ya, cukup bahwa Anda lolos tes psikologi dan wawancara, kami beasiswai full 1 tahun di pesantren kita di Kasembon. Untuk kami cetak menjadi satu pengusaha, atau kalau Anda tidak berkeinginan menjadi pengusaha, kami cetak menjadi profesional. Syarat utamanya apa, Mas? SMA ke atas, sederajat ke atas. Seperti itu. Ya, terima kasih Mas Ilham. Oke, siap. Terima kasih Mas Heri. Kita sangat gayeng sekali sharing pada kali ini dan kita banyak belajar kepada beliau. Semoga di Malang semakin banyak orang seperti beliau yang mampu menggerakkan ekonomi, yang mampu memberi inspirasi, memberi teladan, dan yang pasti lagi mempunyai integritas yang luar biasa. Itu saja mungkin dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.